tadi disampaikan ada beberapa kasus yang kemudian viral sampai ke masyarakat luas. Nah, sehingga sebetulnya ini juga selain ada banyak peran seharusnya selain dari peran tenaga pendidik, peserta didik, orang tua, masyarakat dan juga pemerintah seharusnya bagaimana bisa menangani permasalahan yang sifatnya tindakan kekerasan fisik maupun psikis yang ada di satuan pendidikan itu tidak serta-merta harus diselesaikan secara hukum atau dibuat aturan. Kalau memang mekanisme itu sanksi harus dijalankan, yang memang sanksi yang memang tidak kemudian menimbulkan kontroversial yang mengarah ke tindak pidana kekerasan, ya kan, baik fisik maupun psikis, sehingga itu bisa kemudian bisa diselesaikan permasalahan itu misalnya dengan cara sanksi administrasi, misalnya peserta didik itu pada saat melakukan kesalahan diberikan peringatan, orang tuanya juga diberi tahu atau orang tuanya dipanggil, kemudian diberikan bentuk penyuluhan bahwa ini adalah sebuah kesalahan untuk tidak diulangi lagi. Misalnya kalau memang seorang guru melakukan tindakan yang sifatnya mengarah ke tindak pidana kekerasan, ya kan, kalaupun di situ ada perdamaian kan kita bisa buat misalnya perjanjian, sehingga guru tersebut tidak mengulangi, atau dari pihak sekolah memberikan sanksi yang sifatnya sanksi administrasi, teguran misalnya kan, baik tertulis maupun tidak tertulis, ya kan, atau memang kalau memang sifat tindakan yang dilakukan itu sudah melampaui batas, misal salah satunya ada kegiatan tindak pidana seksual, wah itu kan sudah parah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Demokrasi. Persoalan dunia pendidikan sepertinya tidak akan kunjung habis ya. Bagaimana persoalan antara guru sebagai pendidik dan para siswa sepertinya masih akan terus terjadi. Belakangan publik bagaimana dikejutkan salah satu orang tua siswa di SMK 7 ini melaporkan guru di sekolah tersebut karena dianggap melakukan kekerasan fisik terhadap anak didiknya. Dan beberapa lalu juga publik dikejutkan bagaimana salah satu kepala sekolah akhirnya harus dicopot secara dramatis karena dianggap ini menyalahi ketentuan ya, melakukan penertiban terhadap siswa namun ditanggapi secara emosional oleh orang tua yang bersangkutan. Nah, ini bagaimana dunia pendidikan juga akhirnya mengalami seperti ada anekdot kriminalisasi dalam dunia pendidikan. Agak ironi ya, bagaimana profesi guru yang kita anggap mulia ini akhirnya akan mengalami semacam dilematis antara peran guru dan juga persoalan hukum. Ini akan kita bahas lebih jauh bagaimana analisis ya terhadap persoalan ini, bagaimana juga katakanlah solusi yang terbaik seandainya terhadap persoalan tersebut. Bersama kita sudah ada saat ini praktisi hukum ya. Beliau juga adalah Ketua IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia Kota Palembang. Beliau salah satu tokoh dulu pergerakan juga persoalan hukum, banyak bersentuhan juga dengan persoalan, termasuk juga sampai sekarang beliau concern terhadap persoalan hukum yang ada di Sumatera Selatan maupun di Kota Palembang. Kita sapa dulu Bung Andre Meldiansa, SHMH, CALM, CMSP, atau orang lebih mengenalnya lebih akrab Bung Andre Macan. Siap. Bung Andre sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Siap, Bang. Bung Andre, gelarannya panjang sekali nih. Ini menunjukkan bahwa Anda memang sebenarnya sangat expert ya dalam dunia persoalan hukum. Ya. Bung Andre, di awal prolog tadi, bagaimana kadang-kala dunia pendidikan kita dikejutkan juga ya. Guru dilaporkan oleh orang tua. Guru juga kadang-kala ya berkonflik. Bahkan ada juga terlibat fisik dengan para anak siswa pendidiknya. Ini kan agak ironi juga. Nah, Anda melihat ini fenomena apa nih, Bung Andre? Ya, memang belakangan ini sudah santer dan viral ya, boleh dikatakan. Ini bentuk dilematis di dunia pendidikan sebetulnya. Jadi seolah-olah peserta didik maupun pendidik menjadi sama-sama dilema, sama-sama takut ya kan, baik menjalani proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Nah, cuman dalam prinsipnya bahwa dinamika ini terjadi ya karena memang satu hal yang tidak tersosialisasi dengan baik bagaimana cara penyelesaian dinamika proses belajar yang kemudian di situ menimbulkan sifat pelanggaran atau kekerasan fisik yang terjadi. Nah, dalam hal ini kan tentunya ada baiknya memang penyelesaian itu dilakukan dengan penyelesaian yang tidak selalu menempuh ranah hukum atau jalur hukum, bisa dilakukan secara baik-baik. Namun di sisi lain ada
orang tua atau wali murid kan yang memang pada saat memang dia sudah menyerahkan anaknya untuk belajar di satuan pendidikan atau di sekolah untuk mendapatkan ilmu pendidikan, tentunya terkadang terkesan mendapatkan perlakuan yang kemudian tidak menyenangkan terhadap si peserta didik, sehingga memang orang tua atau wali murid merasa tidak suka atau tidak senang kemudian membuat laporan ke kepolisian. Nah, cuma di sisi lain dilematisnya bagi pendidik atau tenaga pendidik juga atau guru juga bingung pada saat memang menilai bahwa ada peserta didik yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Ini memberikan sanksinya seperti apa? Kalau dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Kan itu jadi sangat dilematis. Macam intimidasi ya terhadap para guru gitu, Bung Andre ya? Iya, jadi rasa ketakutan itu akan muncul bentuk intimidasi, trauma karena ada pernah kejadian, apalagi yang kemudian tadi disampaikan ada beberapa kasus yang kemudian viral sampai ke masyarakat luas. Nah, sehingga sebetulnya ini juga selain ada banyak peran seharusnya selain dari peran tenaga pendidik, peserta didik, orang tua, masyarakat dan juga pemerintah, seharusnya bagaimana bisa menangani permasalahan yang sifatnya tindakan kekerasan fisik maupun psikis yang ada di satuan pendidikan itu tidak serta-merta harus diselesaikan secara hukum atau dibuat laporan kepolisian. Seandainya terjadi persoalan seperti kita dijelaskan di awal tadi, Bung Andre ya, Anda sepakat ini tidak dibawa ke ranah hukum. Sebenarnya solusi yang terbaik dalam bentuk apa sebetulnya, Bung Andre? Ya, makanya kita harus menelaah dulu. Kemudian kan ada hak dan kewajiban yang muncul, baik dari guru maupun peserta didik atau murid, ya kan? Karena ini sudah diatur dalam regulasi sebetulnya. Sebenarnya ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guru. Sebetulnya mekanisme sanksi itu juga diatur di situ. Cuman pada prinsipnya sanksi seperti apa? Nah, misalnya di pasal 39 ayat 1. Sebetulnya guru memiliki kebebasan untuk memberikan sanksi terhadap peserta didik. Namun sanksi yang dimaksud yang sifatnya itu mendidik ya. Nah, sanksi yang dimaksud itu misalnya seperti terjadinya pelanggaran norma keagamaan, norma kesusilaan, ketertiban, kesopanan, termasuk juga peraturan di satuan pendidikan tersebut atau peraturan perundang-undangan. Maka guru memberikan sanksi di situ. Namun sanksinya sifatnya sifat teguran atau peringatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam prinsip ini sifat sanksi tersebut adalah sanksi yang mendidik. Itu di 39 ayat 2. Nah, sanksi yang mendidik ini kan bisa kita kategorikan bahwa bagaimana memberikan sanksi terhadap peserta didik yang kemudian melakukan pelanggaran atau kesalahan, itu misalnya tidak dengan cara memukul. Kekerasan fisik itu masuk. Karena di Undang-Undang Perlindungan Anak, itu masuk untuk anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun misalnya kan, kemudian diperlakukan dengan kekerasan fisik dengan cara memukul, maka masuk di kategori Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu kan sangat disayangkan kalau itu terjadi. Namun dalam prinsip ini memang ada kemudian sifat kesalahan yang selalu berulang-ulang yang dilakukan oleh peserta didik yang kadang membuat guru atau pendidik, tenaga pendidik itu menjadi kesal, sehingga kadang kontrol emosinya jadi loss, sehingga terjadilah seperti itu. Nah, harapannya memang kalau memang mekanisme itu sanksi harus dijalankan, yang memang sanksi yang memang tidak kemudian menimbulkan kontroversial yang mengarah ke tindak pidana kekerasan, ya kan, baik fisik maupun psikis, sehingga itu bisa kemudian bisa diselesaikan permasalahan itu misalnya dengan cara sanksi administrasi, misalnya peserta didik itu pada saat melakukan kesalahan diberikan peringatan, orang tuanya juga diberi tahu atau orang tuanya dipanggil. Kemudian diberikan bentuk penyuluhan bahwa ini adalah sebuah kesalahan untuk tidak diulangi lagi. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan. Tapi di sisi lain juga guru juga tidak bisa semena-mena melakukan tindakan kemudian menjustifikasi bahwa itu ada kesalahan, walaupun di peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guru juga yang di pasal 41 ayat 1 itu guru juga mendapat perlindungan hukum dari tindak kekerasan peserta didik, orang tua, masyarakat maupun dari birokrasi kan sisi lain. Tapi bukan berarti hal tersebut kemudian menjadi bentuk penguat dari guru itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang kemudian sifatnya mengarah ke tindak pidana seperti itu. Yang pasti aturannya tidak bersifat anomali itu, Bung Andre, tidak membingungkan guru ya sebagai pendidik gitu ya. Iya, makanya bentuk sosialisasi itu penting sehingga kita bisa memperhatikan dan juga bisa memahami dunia pendidikan ini kan
memang sifatnya kompleks ya kan. Oke. Di sisi lain memang guru itu setiap hari mengajar dan berintensitasnya selalu ada pertemuan dengan Betul. para peserta didik. Mungkin di situ kan ada sisi yang kemudian interaksi itu menimbulkan selisih paham. Dengan Di multi sisi karakter lain. ya dari para siswa gitu ya. Macam-macam betul. Macam-macam multi gitu kan. karakter. Betul. Mungkin itu. Bung Andre, ini ada anekdot juga. Guru juga manusia, punya batas kesabaran. Ada Betul. tingkat emosional juga. Mereka terbatas juga dengan kompleks mungkin persoalan mereka. Dan ini juga akhirnya mereka kan harus juga mengurus katakanlah seperti itu ya, siswa didik dengan berbagai macam karakter latar belakang seperti itu. Nah, terjadi kasus ternyata guru dibawa ke dalam ranah pidana seperti itu ya. Dan ini ada juga asumsi guru dikriminalisasi seperti itu. Anda sepakat bahwa guru dikriminalisasi gitu Bung Andre? Ya, sebetulnya bahasa kriminalisasi itu bahasa yang kemudian dimuat pada saat memang salah seorang merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan tapi dilakukan proses hukum. Terzolimi ya, Seperti itu ya, seperti dizolimi dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya memang kadang sering terjadi fakta yang memang di situ memang terjadi tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid, ya kan. Namun di sisi lain memang mau tidak mau bahwa pada saat memang murid atau peserta didik atau orang tua maupun wali murid merasa bahwa tindakan tersebut sudah melampaui batas, ya kan, maka menjadi haknya juga untuk membuat laporan ke kepolisian, ya kan, mau tidak mau karena tidak ada yang melarang. Apabila memang terpenuhi unsur-unsurnya maka proses hukum akan berjalan. Cuman ya harapannya kan dalam konteks ini semua seharusnya bisa diselesaikan dengan jalur musyawarah. Kan belakangan sudah ada tuh MOU antara Kementerian Pendidikan dengan Kapolri misalnya kan, yang di situ lebih mengutamakan soal penyelesaian melalui keadilan restoratif justice gitu kan. Jadi maksudnya tadi seperti yang saya katakan bahwa tidak semua sifatnya kekerasan, penanganan kekerasan di dalam satuan pendidikan itu harus dibuat laporan ke kepolisian, tapi lebih mengedepankan keadilan restoratif yang di situ poinnya soal pemulihan relasi hubungan antara pelaku korban dan masyarakat. Jadi kan yang sifatnya memang bukan tindak kriminal ya monggo diselesaikan asal ada kemauan untuk mau diselesaikan secara kekeluargaan. Anda sebagai ketua Kadin ya gitu ya, Anda juga praktisi hukum. Kalau Anda melihat penyelesaiannya seperti apa sebaiknya gitu, Bung Andre? Kalau kami sebenarnya di dunia advokat, ya sebetulnya kalau kita bicara soal dunia advokat ini, kalau ngomongin dunia kita nih aman, tentram, nyaman, damai ya kan, nggak kerja kita jadinya ya kan, seperti itu kan. Bukan itu maunya gitu ya. Bukan itu maunya. Ya sebetulnya memang setiap permasalahan itu pendekatannya lebih ke soal pendekatan secara kekeluargaan. Harapan seperti itu. Buat apa kita berurusan panjang cuma soal kepuasan batin? Karena ngomongin pidana ini kan soal hukuman badan, ya kan? Belum tentu ada pemulihan berkaitan dengan apa yang kemudian kita rasakan atau kita rugikan berkaitan dengan itu. Makanya soal FOS, apalagi sekarang dikit-dikit viral ya kan? Jadi menunjukkan sikap power itu kadang menjadi bagian validasi, ya validasi. Jadi kita FOS-nya gitu ya? Ya, memang terkesannya seperti itu. Cuma sisi lain kan memang permasalahan ini harus ada yang namanya sifatnya shock terapi sebetulnya, sehingga tidak ada pengulangan yang berikutnya baik dari peserta didik maupun dari tenaga pendidik sebetulnya seperti itu kan. Nah mungkin salah satu poin proses hukum ini bisa menjadi bagian dari shock terapi, ya kan. Tapi harapannya kalau memang bisa diselesaikan secara baik-baik, ini kan bisa juga ada proses pembinaan dalam satuan pendidikan. Misalnya kalau memang seorang guru melakukan tindakan yang sifatnya mengarah ke tindak pidana kekerasan, ya kan, kalaupun di situ ada perdamaian kan kita bisa buat misalnya perjanjian, sehingga guru tersebut tidak mengulangi, atau dari pihak sekolah memberikan sanksi yang sifatnya sanksi administrasi, teguran misalnya kan, baik tertulis maupun tidak tertulis, ya kan, atau memang kalau memang sifat tindakan yang dilakukan itu sudah melampaui batas, misal salah satunya ada kegiatan tindak pidana seksual. Wah, itu kan sudah parah itu kan. Bila perlu ya proses hukum harus berjalan yang saya katakan bahwa itu bentuk shock terapi dan soal kepuasan batin bagi si korban. Ya kan? Bahwa ada penghukuman terhadap guru yang seharusnya memberikan pendidikan tapi melakukan tindakan asusila, misalkan seperti itu dan lain-lain. Nah, itu harus dilakukan. Bahkan sampai dengan misalnya pencabutan izin sebagai guru untuk mengajar, mungkin itu poin yang lebih penting. Shock terapi juga kan ke guru ya? Iya, tapi shock terapi, tapi itu juga penghukuman sebetulnya, penghukuman yang memang
setimpal. Betul. Jadi harapannya kalau memang tindakan kekerasan tersebut sudah melampaui batas dan tidak bisa ditolerir untuk diterima oleh masyarakat pencari keadilan, maka proses hukumlah berjalan. Itu solusinya ya, seperti itu ya. Ya, namun kalau memang permasalahan tersebut masih bisa ditoleransi, maksudnya dalam kategori yang tidak sangat berat, ya kenapa juga harus dilakukan laporan ke kepolisian atau proses hukum? Kalau misalnya perdamaian secara kekeluargaan Ternyata bisa itu ditempuh ya. bisa ditempuh, ya kan? Seperti itu. Nah, itu yang saya katakan bahwa ini kita kembalikan kepada masing-masing pihak sebetulnya yang kemudian bermasalah hukum tersebut, bermasalah itu. Mungkin seperti itu. Ya. Bu Andre, kembali ke kasus SMK 7 ya, yang sampai sekarang juga sebenarnya belum menemukan titik terang ya secara pasti bagaimana kedua belah pihak masih tetap berargumen bahwa guru merasa tindakan benar, sementara orang tua tetap merasa bahwa anak mereka itu sudah berada di jalan benar. Guru salah karena telah melakukan katakanlah tindakan, sanksi segala macam seperti itu. Yeah. Nah, Anda melihat sebenarnya berlarut-larut persoalan ini sebenarnya di mana yang ketidaktegasannya gitu Bang Andre, dari sisi hukumnya? Ya, sebetulnya upaya untuk penyelesaian, kalau saya coba menyimak atau memonitor perkara tersebut, kalau nggak salah sampai sekarang ini sudah ada laporan juga dari pihak sekolah sebetulnya kepada orang tua tersebut, ya laporan kan? Balik ya. Laporan balik. Ya, kembali yang saya katakan itu hak ya, silakan dilakukan. Cuman yang prinsip bahwa sebetulnya ada permasalahan yang seperti ini sudah bisa harus ditanggulangi oleh pihak sekolah itu sendiri. Namun kalau tidak salah informasinya, bahkan pihak sekolah, kalau dari kasus tersebut, pihak sekolah itu sudah melakukan permohonan maaf baik dari guru maupun kepala sekolah itu kan. Nah, permohonan maaf ini mungkin ternyata sudah terjadi proses damai. Ada mediasi tapi, ada mediasi PGRI juga di waktu itu. Iya, kalau nggak salah seperti itu. Tapi ternyata tingkat kepuasan dari orang tua mungkin masih belum merasa batinnya belum cukup puas sehingga masih tetap membuat laporan ke kepolisian karena sifat yang dianggap fitnah. Ya kan, kalau nggak salah mengkonsumsi narkoba seperti itu. Bahkan kalau keterangan dari guru, si murid sendiri yang menerangkan seperti itu, bukan dari gurunya. Nah, dalam prinsip ini seharusnya kalau sifatnya sudah viral ini kan masyarakat luas, apalagi orang semua tahu ternyata dunia pendidikan seperti ini gitu loh. Nah, sebetulnya secara cepat ditanggulangi. Jadi tidak hanya dari pihak sekolah maupun dari masyarakat luas. Di sinilah ada juga peran birokrasi, peran pemerintah juga penting untuk coba masuk mengintervensi dalam konteks melakukan penyelesaian. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa di satuan pendidikan juga pasti merekomendasikan yang sifatnya penyelesaian secara kekeluargaan. Walaupun kita nilai bahwa ternyata dari orang tua murid sendiri memang yang merasa tidak puas tetap akan membuat laporan ke kepolisian. Nah, di sisi lain APH, pihak kepolisian juga harus melihat kasus ini secara komprehensif. Jangan sampai ini cuma karena soal kepuasan, soal balas dendam dan lain-lain sehingga mereka juga memproses. Tapi harapannya di kepolisian juga kan sudah juga mengatur tuh yang namanya restoratif justice. Jadi maksudnya pihak kepolisian juga memberikan pencerahan kepada masing-masing pihak, kemudian mengarahkan bagaimana dinamika proses perselisihan ini bisa ditempuh dengan jalan damai. Tidak semuanya harus diproses secara hukum. Tidak semua harus diproses hukum. Jadi melalui keadilan restoratif mungkin menjadi poin yang penting untuk dituju dalam konteks penyelesaian ini. Bu Andre, satu pertanyaan lagi Bu Andre. Ini Anda melihat sebenarnya kan azas musyawarah ya yang dikedepankan, tidak mengedepankan proses hukum. Nah, seandainya proses hukum tetap dilakukan, apakah itu oleh pihak sekolah maupun oleh orang tua wali, ini sebenarnya siapa yang diuntungkan gitu Bang Andre? Iya. Kalau kita bicara pidana yang saya katakan tadi itu soal kepuasan batin, karena hukuman badan ya kan. Jadi ngomongin soal diuntungkan atau yang tidak diuntungkan, tentunya mereka yang terhukum yang tidak diuntungkan. Ya kan, mereka yang membuat laporan atau sebagai korban tentunya yang diuntungkan. Tapi bukan itu yang kita lihat dalam perspektif hukumnya. Bukan menang kalah ya. Iya, bukan menang kalah, karena kita lihat bahwa ini tempat proses belajar dan mengajar, ya kan. Di situ tempat ilmu pendidikan kita dapatkan, ya kita menimba ilmu di situ, ya kan. Jadi konteksnya bukan siapa yang jago di antara murid dan guru. Sebetulnya kan itu yang kita lihat, bahwa bagaimana kita menjadikan situasi di satuan pendidikan tempat di mana murid atau peserta didik mendapatkan ilmu itu mendapatkan proses belajar dan mengajar yang aman, nyaman, ramah dan menyenangkan.
sehingga proses belajar mengajar ini menjadi lancar dan kemudian kita mendapatkan manfaatnya dari proses itu. Jadi bukan soal kategori bahwa kemudian ada kesalahan kemudian kita harus lapor polisi. Oh, oke. Lapor polisi, bukan seperti Bukan itu. seperti itu ya. Iya kan? Nah, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, ramah dan menyenangkan ini kan itu memang kalau di belakangan ini agak-agak sulit. Kalau dulu, Bung, kalau dulu kita bicara bahwa guru memukul murid itu hal yang biasa, Betul, betul. ya kan? Gak dikit-dikit lapor polisi, Betul. gak dikit-dikit langsung viral, Betul, ya kan? betul. Tapi kalau sekarang mungkin masyarakat sudah mulai hukum, ya kan? Kemudian medsos sudah kita sini sudah pegang kamera masing-masing Betul, sekarang melalui betul. handphone, melalui Betul. medsos, melalui kamera dan lain-lain. Nah, dalam konteks kalaupun memang terjadi yang kemudian yang harus kita antisipasi, yang saya katakan tadi bahwa di tingkat kepolisian, di tingkat kejaksaan, ya kan, maupun di pengadilan, tetap mereka sudah mengedepankan soal yang namanya program penyelesaian keadilan secara restoratif justice. Seperti itu. Nah, mungkin upaya itu juga harus ditempuh. Jadi tidak melulu mungkin soal sentimental atau ngomongin soal suasana batin kita mungkin tidak bisa gitu diterima. ya. Tapi Iya. mudah-mudahan dalam proses yang berjalan, ya kan, baik di tingkat kepolisian nanti mulai dari penyelidikan maupun penyidikan sampai dengan tetapkan tersangka, peluang untuk damai itu masih terbuka selama belum ada putusan di pengadilan. Di pengadilan juga nanti mengedepankan seperti itu karena kalau sifatnya nanti misalnya pelaku dan korban juga termasuk dalam kategori anak kan di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu juga membuka ruang untuk diversi yang tujuannya sama seperti restoratif justice seperti itu kan. Nah, mudah-mudahan itu menjadi bagian dari penyelesaian yang berkeadilan untuk baik pelaku, korban maupun masyarakat luas. Sehingga itu bisa menjadi poin penting untuk memberikan solusi penanganan kasus terhadap anak yang ada di satuan pendidikan di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, kalaupun memang tidak dapat ditempuh, ya apa boleh buat. Ini kan soal dinamika hukum yang kemudian memang hukum harus ditegakkan. Ya mungkin itu bagian dari bentuk keadilan dengan putusan hukum. Ternyata dari putusan hukum itu sifatnya memberikan sanksi ke salah satu pelaku, mungkin itu bentuk keadilan. Dan juga bagi masyarakat mungkin juga menjadi bagian bentuk evaluasi. Kita bisa bercermin dan belajar banyak, menjadikan pengalaman untuk kasus-kasus seperti ini. Mudah-mudahan walaupun ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan ataupun melalui penghukuman berdasarkan putusan pengadilan, harapannya ini tidak terjadi berulang-ulang di dunia pendidikan. Proses pembelajaran ya. Mungkin closing statement Anda, Bung Andre, di akhir podcast kita, silakan. Ya, yang paling penting saya berharap kami mungkin dari dunia praktisi, dunia pengacara juga mengedepankan setiap ada permasalahan di satuan pendidikan itu bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah, dengan jalan kekeluargaan, dan harapannya tidak semua proses hukum tidak semua permasalahan penanganan perkara yang sifatnya tindak kekerasan di satuan pendidikan itu kemudian dibawa ke jalur hukum. Karena saya cuma membayangkan kalau ternyata tidak ada regulasi yang mengatur tentang proses penyelesaian secara restoratif justice, misalnya dalam perlindungan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur tentang diversi, kemungkinan permasalahan-permasalahan baik penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat yang ada di sekolah ini pasti urusannya masuk ke polisi semua. Nah, itu harapannya tidak terjadi lagi. Kemudian berita-berita yang sudah ada ini juga semua peran bertanggung jawab. Sebuah pihak bertanggung jawab dan berperan untuk bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di satuan pendidikan, baik tindak kekerasan melalui fisik maupun psikis. Jadi, maksudnya masyarakat, pemerintah, dan kita semua di sini harapannya punya peran yang baik untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di satuan pendidikan itu. Tidak semuanya harus diselesaikan melalui jalur hukum atau melalui penghukuman yang sifatnya balas dendam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bung Andre, sudah menarik sekali ya bagaimana analisis beliau ya, pandangan beliau. Beliau men-stressing bahwa sebenarnya persoalan dalam dunia pendidikan tidak harus dibawa melulu dalam persoalan konteks hukum ya. Kedepankan azas musyawarah mufakat, karena ini juga sebenarnya kan pembelajaran berbagai pihak. Bagaimana peran pemerintah sebagai regulator, peran juga guru, dan peran juga para pendidik, terutama juga orang tua siswa. Ini harus saling bahu-membahu dalam dunia pendidikan. Bagaimanapun kondisi yang kondusif harus tetap kita jaga ya dalam dunia pendidikan ya. Tidak ada kata-kata kriminalisasi yang seperti kita jelaskan di awal. Ini sebenarnya merupakan pembelajaran bersama. Bagaimanapun dunia pendidikan harus tetap terjaga, citranya harus juga tetap katakanlah sakral yang seperti dulu. Baik, kita akan kembali dalam antara periode berikutnya. Bagaimana kita tadi harus menutup perbincangan kita bersama Bung Andre Meliansa, SH, MH, CHRM, CMSD ya, atau beliau
Dalam dunia peradilan kerap disapa Bung Andre Macan ya. Saya Taufik Usman, selamat siang.